Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya dalam pembelajaran materi prakarya. Bagaimana kondisi anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap optimis untuk senantiasa belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang tahapan pengolahan dan beberapa contoh daripada pengolahan jenis pangan, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan serealia menjadi bahan makanan ataupun minuman. Ada beberapa tahapan yang bisa kita laksanakan dalam membuat pengolahan kacang-kacangan, serealia, dan umbi-umbian. Nah, di mana dalam pengolahan bahan pangan ini kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang, kemudian juga proses pembuatannya agar memiliki nilai kemanfaatan sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi dan kebutuhan. Artinya, setiap kita membuat tahapan atau dikenal dengan istilah teks prosedur, pasti ada yang namanya perencanaan atau rancangannya. Kemudian juga setelah rancangan, persiapan. Setelah persiapan, proses pembuatan atau tahapan langkah-langkahnya. Ini dikenal dengan istilah teks prosedur. Nah, berikut akan disajikan bagan atau alur tahapan pengolahan. Yang pertama, biasanya itu ada perencanaan. Nah, seperti inilah bagan ataupun alur daripada tahapan-tahapan pengolahan. Nah, perencanaan ini bagiannya adalah identifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan atau pembuatan. Dalam pelaksanaan ataupun pembuatan ini terdiri dari persiapan, di mana persiapan ini ada yang namanya alat dan bahan. Kemudian setelah ada alat dan bahan, baru proses pembuatan atau langkah-langkahnya. Nah, setelah ada langkah-langkah, yang ketiga yaitu adalah penyajian atau pengemasan. Di mana dalam pengemasan ini wadah penyajian akan dibuat seperti apa, ya, nilai estetiknya akan seperti apa. Yang kedua, wadah kemasan. Wadah kemasan ini akan harus lebih menarik dan juga terjaga dari kesehatan, dalam artian ya harus terhindar dari bakteri jenis pengemasannya. Yang terakhir biasanya ada yang namanya evaluasi, di mana evaluasi ini terdiri dari yang pertama yaitu merasakan hasilnya ataupun mencicipi hasil produk pangannya. Kemudian yang kedua yaitu mengevaluasi seluruh proses. Mengevaluasi ini harus kita catat dalam pembuatan itu kekurangannya apa dan juga kelebihannya apa. Nanti bisa kita perbaiki untuk pembuatan produk selanjutnya ataupun pembuatan pangan selanjutnya. Nah, baik. Nah, anak semuanya, kita akan mencoba menguraikan salah satu jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi makanan pokok dan khas daerah di Indonesia. Kita akan mencoba mengambil salah satu saja, ya. Misalnya dari serealia beras, kemudian dari umbi kacang-kacangan, misalnya kacang tanah atau kacang hijau. Kemudian ada dari ubi atau ubi kayu atau singkong atau kentang, ya, itu nanti kita ambil salah satunya saja. Ya, baik. Pengolahan serealia yang pertama. Pengolahan serealia kita ambil contohnya adalah beras. Ya. Apa saja bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pengolahan serealia khususnya pada beras ini? Yang pertama beras, kemudian yang kedua ada air secukupnya, yang ketiga harus ada baskom, kemudian centong kayu, panci, dangdang, dan rice cooker. Ini bahan dan alat yang dibutuhkan. Produk olahan pangan beras, ya, macam banyaknya jenisnya, ya. Nah, produk olahan pangan beras menjadi berbagai macam makanan pokok, ya. Di antaranya produk olahan beras ini biasanya diolah menjadi makanan nasi putih, baik itu dengan cara diaron, lalu dikukus ataupun dimasak dengan rice cooker. Di mana olahan nasi seperti nasi uduk, ya, ciri khas Betawi, nasi goreng, maupun nasi kuning, ciri khas Manado. Itu nanti kita ambil salah satu saja. Kemudian yang kedua, yaitu adalah jagung. Tahapan pengolahannya sama, proses pengolahannya, ya.
di mana nasi jagung tidak jauh berbeda dengan masakan nasi putih. Ini tidak jauh beda dengan. Biasanya ini adanya di daerah NTT. Ya. Nah, alat yang digunakan hampir sama alat yang untuk memasak nasi, tetapi bahannya berbeda, yaitu beras jagung, beras, dan air. Jadi ada tambahannya, ya, tambahkan dengan beras. Ya, kebutuhannya. Ini biasanya rata-rata produk olahan jagung khas ini di Indonesia itu contohnya adalah jagung bose, ya, jagung bose, kemudian ada binte biluhuta, ya, itu dari Gorontalo. Nah, itu contoh-contohnya. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan kacang-kacangan. Pengolahan kacang-kacangan contohnya adalah kacang tanah, di mana pada umumnya kacang tanah ini dibuat makanan cemilan. Contohnya apa? Kacang rebus, ada kacang goreng, biskuit dari bahan kacang, dan juga sebagai saus bumbu. Ini jenis kacang tanah. Kemudian ada juga yang namanya kacang hijau. Nah, jenis olahan kacang hijau ini, ya, yang biasa tradisional yang dirasakan oleh masyarakat itu terkenalnya adalah pia, ya, yang rasanya manis dan gurih. Nah, ini jenisnya. Kemudian selain itu juga ada makanan kacang hijau yang sangat digemari tua muda. Nah, contohnya bubur kacang hijau. Nah, itu paling mudah dan paling praktis untuk membuat pengolahannya. Nah, pengolahannya, ya. Nah, umbi-umbian sendiri, ya. Pengolahan umbi-umbian sendiri umumnya, ya, jika kita mengganti makanan pokok nasi, biasanya umbi merupakan makanan penggantinya, di mana umbi-umbian ini diolah dengan cara direbus atau dikukus. Namun jika pengolahan pangan sebagai kudapan, ya, kudapan sore atau biasanya makanan sore dari umbi-umbian ini variasinya sangat banyak sekali. Nah, contohnya apa? Tiwul. Ini contohnya tiwul, ya, jenisnya. Ya, perencanaannya bagaimana tiwul? Nah, ini analisis kebutuhan, ya, ide gagasan hampir sama, semuanya rata-rata seperti itu. Kemudian setelah perencanaan, nah, pelaksanaan pembuatan, persiapannya apa saja, alat bahannya. Nah, ini bahan dan alat yang dibutuhkan daripada jenis tiwul. Ini, ya. Bahannya, ya, tiwul seperti ini. Kemudian juga alatnya, air. Ya. Ini alat-alatnya, nampan. Ya. Kemudian juga ada kukusan, ya, dangdang, dan tempat pengapian ataupun kompornya. Nah, ini untuk pelaksanaan pembuatan tiwul. Proses pembuatannya, ya, tepung ubi jalar atau singkong diberi campuran air dan gula Jawa. Kemudian aduk tepung dengan air gula Jawa dengan tangan hingga merata. Tapi tangannya harus higienis, ya. Kemudian yang ketiga, aduk terus hingga tepung dan air gula Jawa bercampur. Ya. Yang keempat, adonan bahan kemudian diayak untuk memisahkan butiran halus dan kasar. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, adonan bahan tiwul dimasukkan dalam kukusan, beri lubang setengah adonan agar uap air bisa keluar. Nah, selanjutnya, kukus di atas tungku dengan kayu bakar atau kompor selama 30 detik atau setengah jam, ya. Dan yang terakhir, siapkan piring dan daun pisang di atasnya. Tutup permukaan kukusan, kemudian balikkan. Ya. Nah, ini jenis pengolahan daripada tiwul. Nah, cara penyajiannya seperti apa untuk tiwul? Nah, penyajiannya ini disajikan dengan piring anyaman, bambu, ataupun piring makan biasa. Ya. Nah, pada saat evaluasi, ya, pembuatan pengolahan pangan tiwul, ini harus dicoba dulu, dirasakan masakannya. Kalau seandainya kurang enak, berarti kita harus bikin lagi. Oh iya, kekurangannya bumbunya ini, kurang ini. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai evaluasi, sebagai bahan masukan, dan bahan perbaikan. Ini maksudnya, yang disebut evaluasi. Ya.
Kita lanjutkan. Bubur Manado. Ya. Dalam proses pembuatan bubur Manado ini ada perencanaan, kemudian juga ada dalam perencanaan itu ada analisis kebutuhan, serta ide dan gagasan. Nah, pelaksanaan pembuatannya harus ada yang namanya persiapan. Persiapannya apa saja? Bahannya dulu. Bahannya apa saja? Yang pertama beras, kemudian ada ubi kayu atau singkong, kemudian ada labu kuning ya, kemudian juga kangkung, bayam, daun geti, jagung, kemangi, garam, dan air secukupnya. Nah ini bahan yang dibutuhkan untuk persiapan pembuatan bubur Manado. Nah, sementara bahan dalam pembuatan sambal rawonnya, ini ada sambalnya ya, itu ikan rawo, kemudian bawang putih, bawang merah, jahe, cabai rawit di sini ya, tomat, ya, kemudian juga ada cabai keriting dan garam ya. Itu lagi. Nah, ini untuk bahan sambelnya. Sementara alat-alat yang dibutuhkan yaitu baskom, kemudian bisa panci, kemudian juga ada piring, ya. Kemudian juga sendok garpu, kemudian juga centong, ya. Kemudian juga ulekan, ya. Mangkok kecil, ya. Dan yang lainnya. Nah, itu beberapa alat yang dibutuhkan. Nah, proses pembuatannya. Ya. Ya, masukkan beras. Yang pertama kita ini dulu proses pembuatan bubur tinutuan, ya. Bubur Manado. Ya. Masukkan beras pada air mendidih, kemudian rebus singkong hingga matang. Setelah itu, ya, beras sedikit mengembang, masukkan singkong rebus dan labu kuning. Jadi dicampur ke dalam beras. Nah, masukkan jagung pipil dan masak sampai matang sambil diaduk. Jadi diaduk rata di situ. Nah, setelah itu bubur tinutan akhirnya akan mengental. Jika terlalu kental dapat ditambahkan air lagi. Kita lanjutkan. Nah, masukkan semua sayuran yaitu kangkung, bayam, dan kedi. Setelah sayuran setengah layu baru masukkan kemangi ya, dan beri garam secukupnya. Nah, sekarang cara pengolahan sambal raw. Nah, kupas ikan raw asap, kemudian pisahkan kulit dengan dagingnya. Ulek dagingnya hingga halus. Jadi ikannya diulek. Ya. Setelah itu kupas bawang merah dan bawang putih, jahe, dan potong cabai jadi kecil-kecil. Setelah itu diulek, ya. Semuanya menjadi halus dan campur dengan ikan. Nanti akan dicampur jadi sama ikan ya sambalnya. Nah, setelah itu ya, penyajian dan pengemasannya. Nah, penyajian dan pengemasan bubur tinutan ini dengan cara disajikan menggunakan piring. Bubur tinutan biasanya dilengkapi dengan perkedel ikan nike ya, dan perkedel jagung. Ikan nike itu ikan jenis kecil-kecil ya bentuknya. Nah, baru yang terakhir adalah evaluasinya. Di mana evaluasi ini biasa harus kita cicipi, kita coba rasakan ya. Kalau seandainya kurang sesuai, nanti buat catatannya. Kira-kira kekurangannya apa, bahannya apa yang dibutuhkan. Nah, itu sebagai evaluasinya. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini dalam materi tahapan pengolahan dan serta contohnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.